Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan bagikan cara menanam pakcoy supaya bisa gemoy-gemoy seperti ini hanya pakai satu pupuk. Yang pertama dan yang paling penting, siapkan media tanam yang akan kita gunakan. Kalian juga bisa menggunakan polybag. Di sini aku menggunakan bedengan. Aku menggunakan campuran tanah, sekam, dan juga kompos. Jika kalian punya pupuk kandang, kohe kambing, itu lebih bagus. Aku menaburkan kompos secara merata ke bagian atas bedengan. Bisa terlihat ya, warnanya berbeda sekali dengan tanah pada umumnya. Campuran-campuran tersebut akan membuat keseluruhan media tanam menjadi gembur. Hal ini tentu sangat penting untuk memaksimalkan pertumbuhan pakcoy supaya nanti gemuk, besar, dan gemoy ya. Ini aku buat lubang-lubang di garis-garis tanam yang sudah aku buat tadi. Ini untuk memudahkanku juga untuk membuat tanaman nantinya menjadi lebih rapi. Kalian bisa melewatkan step ini. Tapi kalau bagi aku pribadi, aku menggunakan garis-garis seperti ini supaya hasilnya memang lebih rapi. Jarak tanam antar tanaman juga lebih terkendali. Ini adalah bibit-bibit pakcoy yang sudah siap dipindah tanam. Usianya 2 minggu. Keluarkan bibit-bibit pakcoy dengan hati-hati. Di sini aku menggunakan stik ice cream. Pilih bibit-bibit yang berkualitas. Jumlah daunnya lebih dari 3 daun. Karena di tempatku cuacanya panas, jadi penting untuk memilih bibit-bibit pakcoy yang benar-benar kuat untuk nantinya menghadapi cuaca panas. Di sini aku tidak menggunakan penutup di bagian atas bedengan. Tapi alhamdulillah pakcoy-pakcoy yang kutanam berhasil hingga panen. Menurut pengalaman yang sudah aku jalani di kebunku, pakcoy termasuk jenis sayuran yang tahan panas. Nah, ini setelah ditanam, jangan lupa disiram 2 kali sehari. Meskipun ada hujan, kita perhatikan jika daun-daun mereka terkena air dan lumpur, sebaiknya sedikit disiram dengan air biasa supaya tidak terserang oleh hama. Ini adalah pakcoy-pakcoy yang berusia 2 minggu. Pada usia ini kita bisa mulai melakukan perawatan penting untuk membuat pakcoy bisa tumbuh menjadi lebih besar, yaitu dengan menggemburkan tanah di sekitar pakcoy-pakcoy ini, juga membuang daun-daun bagian terbawah, sekitar 2 hingga 3 daun terbawah ya. Kemudian kita harus rajin mengecek mereka. Jika ada yang tumbang seperti ini, harus kita benarkan posisinya ya. Ini adalah tanaman-tanaman pakcoy yang sudah berusia 3 minggu. Sebenarnya sudah terlihat gemuk-gemuk ya, daunnya sudah terlihat membesar. Tapi di sini aku memang belum memberikan pupuk. Jadi di usia 3 minggu ini aku akan memberikan pupuk tambahan supaya mereka bertumbuh lebih maksimal lagi.
Nah, ini satu pupuk yang aku gunakan yaitu kohe kambing. Kohe kambing itu pupuk organik favorit aku karena hanya dengan satu jenis pupuk ini penggunaannya sangat maksimal menurutku, bisa sampai panen nantinya dan bisa membuat tanaman menjadi gemuk-gemuk. Lalu kita bisa panen mereka di usia 35 hari hingga 40 hari, disesuaikan saja dengan ukuran pakcoy-pakcoy. Wah, lihat, terlihat indah sekali. Pakcoynya gemuk-gemuk, daunnya banyak, juga bentuknya ini loh gemas sekali ya, seperti sendok. Itu sebabnya sawi ini disebut dengan sawi sendok. Nih, seru sekali ya kalau sudah memasuki masa panen seperti ini. Oh ya Lestarian, untuk jarak pemupukan terakhir dengan panen pakcoy itu sekitar 2 minggu. Jika kalian melakukan pemupukan di usia 2 minggu setelah pindah tanam, maka kalian bisa panen pakcoy sekitar usia mulai dari 4 minggu setelah pindah tanam, berjarak 2 minggu ya. Tapi karena tadi aku melakukan pemupukan di usia 3 minggu, maka aku panen mereka di usia 5 minggu setelah pindah tanam atau sekitar 35 hari setelah pindah tanam. Nah, ini hasilnya sangat bagus ya, walaupun aku hanya memakai satu pupuk organik yaitu kohe kambing yang sudah terfermentasi dan siap untuk digunakan ke tanaman. Nah, kalau kalian apa nih pupuk favorit kalian? Oh ya Lestarian, saat penanaman di awal atau pindah tanam, pastikan jarak mereka tidak terlalu rapat. Karena jika terlalu rapat, mereka tidak akan berkembang menjadi besar seperti ini. Jadi usahakan untuk melakukan jarak ideal untuk tanaman-tanaman pakcoy ini. Biasanya aku menggunakan jarak 1 jengkal jari-jari tangan aku ya. Panen pakcoy kali ini benar-benar melimpah. 2 tampah pun tidak cukup untuk menampung hasil panen pakcoy kali ini. Pakcoy benar-benar besar ya, walaupun hanya menggunakan pupuk organik, tidak menggunakan pupuk NPK sama sekali. Nah Lestarian, kuncinya adalah media tanam. Media tanamnya harus benar-benar sehat dan memiliki campuran kompos ataupun pupuk kandang dan juga sekam ya. Campuran sekam di sini tentu akan membuat tanah menjadi lebih gembur dan menjaga resapan air. Nah ini, wah senang sekali ya, lihat banyak sekali hasilnya. Dan ini hasilnya memang akan aku bagikan ke saudara-saudara aku. Aku sangat bahagia sekali dengan kegiatan berkebun yang sangat positif ini. Oh ya Lestarian, apakah kalian sudah mulai menanam pakcoy di rumah? Semoga kebun-kebun sahabat Lestarian semua diberkahi dengan hasil panen yang melimpah, hasil panen yang bagus, supaya bisa lebih banyak memberi dan juga berbagi kepada saudara dan tetangga-tetangga kita ya Lestarian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.